siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, punya sifat-sifat kebaikan. Man itu ismun mausul, yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah. Huruf sambung, konjungsi, nunjuk pada objek atau subjek. Siapapun secara personal, tanpa batas. Apakah Anda pernah menjadi seorang penjahit? Apakah penjahat? Apakah pejabat? Apakah orang yang pernah berbuat maksiat? Pernah ada yang menipu? Pernah ada yang riba? Pernah mabuk? Pernah zina? Bahkan pernah membunuh? Kalau Allah sudah inginkan baik, jadi baik tuh. Kalimat Allahnya indah. Kalau bahasa kita begini, saya tidak peduli seburuk apapun engkau dalam pandangan manusia, sejahat apapun keburukan yang pernah engkau lakukan, kata Allah, ketika Anda diinginkan oleh Allah menjadi baik, maka Anda akan jadi baik. Apa ciri pertamanya? Alhamdulillah, kita akan coba lanjutkan kajian kita Al-Quran Sunnah Solution fi Rihabul Quran was Sunnah, kajian pekanan kita yang membahas kandungan ayat-ayat Al-Quran dan keterkaitannya dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kemudian ditambahkan dengan ilmu-ilmu Al-Quran dalam upaya kita memahami isi kandungan Al-Quran dengan benar dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan kita. Semoga dengan itu kita digolongkan ke dalam satu golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai golongan terbaik, manusia paling baik yang pernah hidup di bumi. Ini pernah disampaikan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau menerima hadis ini dari seorang bernama Hajjaj, ya, Hajjaj bil Minhaj, menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah ibnu Marthad. Alqamah ibnu Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu menerima langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini silsilah sanad dia disampaikan kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang bisa belajar kandungan isi Al-Quran kemudian dia mampu mengamalkannya. Jadi kalau ada orang baik di muka bumi ini, maka di antara yang paling baik itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Ini mengandung banyak pengertian. Pengertian yang pertama, jika kita belajar Al-Quran dengan benar itu, maka yang didapatkan pertama kali dari Al-Quran itu nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau Anda belajar Al-Quran, apalagi datang ke tempat ini setiap pekan, ada yang naik pesawat, naik kereta, naik bis, ya, naik sepeda, naik sendal, ya, dan seterusnya sampai tiba di sini untuk belajar Al-Quran. Tapi pelajaran itu tidak merubah dia menjadi lebih baik. Berarti ada yang salah dengan cara dia belajar. Ada yang keliru dengan cara dia menangkap pengetahuan. Sebab seorang yang belajar Al-Quran itu ciri pertamanya, kata Nabi, langsung Nabi yang sebutkan, ciri pertamanya Al-Quran yang ia pelajari akan merubah kepribadiannya, memiliki sifat dan sikap yang baik dalam kehidupan. Jadi kalau antum sudah mengaji di sini, sudah mengaji di sini, pulang dari sini, itu ada perubahan kebaikan. Mata melihat yang baik-baik. Jadi yang tak baik itu sudah nggak bisa dilihat lagi, karena yang kita kaji itu Al-Quran. Kalau antum mendengar, senang yang baik-baik, yang tak baik itu sudah nggak senang lagi. Kalau antum berjalan, senang berjalan pada yang baik, yang tak baik itu sudah nggak enak lagi, kemudian dipijak dan dituju. Kenapa? Karena yang kita pelajari Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran, mungkin agak berbeda. Tapi kalau Al-Quran, ukurannya hadis langsung, bahkan nanti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah ke-35 Fatir, di ayat ke-32, ya paling kiri sebelah atas di mushaf. Allah membagi nanti pelajar Quran itu pada 3 bagian. Ya, ada pelajar yang tidak sukses, ada pelajar menuju sukses, ada pelajar yang sukses. Ya, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan isi Al-Quran itu, kandungannya itu kepada hamba-hamba terpilih di antara sekian hamba kami. Masya Allah. Jadi kalau antum datang ke sini belajar Al-Quran, antum tuh bukan sekedar datang, Anda dipilih oleh Allah. Betapa banyak orang hidup sekarang di muka bumi. Kenapa Anda yang terpilih ke sini? Kenapa Anda yang datang? Kenapa Anda mau belajar? Investasi waktu, tenaga, ya, juga biaya dan sebagainya. Mau berangkat. Kalau bukan Allah yang gerakan, siapa yang bisa meringankan langkah kita untuk berada di sini? Jadi kalau Allah sudah pilih,
Anda kemudian harus yakin dengan pilihan itu. Saya memilih Anda mengerjakan sesuatu, Anda tidak kerjakan dengan baik, bukankah saya kecewa? Allah memilih Anda untuk berubah jadi baik, Andanya nggak jadi baik. Bagaimana kemudian Allah menyikapi itu semua? Jadi kalau Allah sudah pilih Anda untuk berubah menjadi baik, Anda sendiri tidak memilih baik, berarti bukan Allahnya yang salah. Anda sendiri yang menghambat diri sendiri untuk berubah menjadi baik. Maka bertakwalah kepada Allah, senangi diri kita, berbahagialah. Karena ketika Anda sudah mulai berada di majlis ilmu dengan ustaz manapun, maka itu tanda pertama Allah menginginkan kita berubah menjadi orang baik. Itu ada di dalam hadis Al-Bukhari dari sekitar 97 pembahasan, 97 kitab di hadis Al-Bukhari. Di kitab ketiga namanya Kitabul Ilmi. Kitab pertama Kitab Bad'ul Wahyi, yang kedua Kitabul Iman, yang ketiga Kitabul Ilmi, nomor hadis 71. Ya, paling kiri sebelah atas di kitabnya jilid yang pertama. Nabi langsung menyampaikan riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan juga hadis ini dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Ya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, apa yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulnya. Lihat kalimat Nabinya. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din. Man yuridillahu bihi khaira, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, punya sifat-sifat kebaikan. Man itu ismun mausul, yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah. Huruf sambung konjungsi, nunjuk pada objek atau subjek. Siapapun secara personal tanpa batas. Di setiap orang, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, setiap orangnya, setiap Anda. Dan itu umum, jadi nggak peduli background Anda itu siapa. Apakah Anda pernah menjadi seorang penjahit, apakah penjahat, apakah pejabat, apakah orang yang pernah berbuat maksiat, pernah ada yang menipu, pernah ada yang riba, pernah mabuk, pernah zina, bahkan pernah membunuh. Kalau Allah sudah inginkan baik, jadi baik tuh. Contoh paling gampang di jahiliyah, kan komplit di situ. Penipu ada, pembunuh lengkap, pembegal ada semua. Jadi kalau ada yang sekarang penipu, pembunuh, pembegal, telat sebetulnya, karena sudah keduluan. Cuman yang paling aneh, mereka itu taubat dan membawa pesan taubat dalam kehidupan. Jadi kalau orang modern sekarang nggak taubat, keterlaluan. Orang yang disebut jahiliyah mau taubat, berubah jadi baik, duduk di majlis Nabi diinginkan baik. Kita mewarisi ta'lim Nabi, kenapa tidak merubah kita menjadi lebih baik? Kalimat Allahnya indah. Kalau bahasa kita begini, saya tidak peduli seburuk apapun engkau dalam pandangan manusia, sejahat apapun keburukan yang pernah engkau lakukan, kata Allah, ketika Anda diinginkan oleh Allah menjadi baik, maka Anda akan jadi baik. Apa ciri pertamanya? Yufaqihhu fiddin. Maka dia akan dibimbing, dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya untuk mau datang ke majlis ilmu, memahami tuntunan dari syariat ad-din sampai paham. Bukan sekadar duduk. Kalau kalimatnya fiqih itu paham, mengerti. Jadi memang ini fokus, berniat benar untuk belajar. Bukan sekedar duduk, ngamat kiri kanan, begitu berlangsung ambil sendal orang misalnya. Dia betul-betul fokus ingin belajar. Dia siapkan dirinya. Itu kata Nabi, itu orang yang pertama kali disebut langsung oleh lisan Nabi, ini orang diinginkan baik menurut Allah. Saya sering katakan, kalau orang Bekasi bilang Anda baik, jangan dulu senang, karena orang Makassar belum tentu kenal Anda. Se-Jawa menyebut Anda baik, Sumatera belum tentu lihat Anda. Se-Asia menyebut Anda baik, orang Afrika pun mimpi nggak pernah lihat Anda. Tapi kalau Allah katakan Anda orang baik, maka semuka langit dan bumi mengatakan Anda yang terbaik. Dan Anda pulang dengan status yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hanya nanti orang yang belajar Al-Quran ini terbagi 3 bagian. Kata Allah, saya sudah berikan warisan, cuman warisannya nggak dipakai. Sama seperti begini, ada orang nerima warisan sekarang, banyak dapatkan, 1 miliar tiap orang. Apakah kemudian 3 orang yang mendapatkan, misal 3 orang dapatkan warisan setiap orang 1 miliar, apakah setiap orang akan menggunakan uang itu dengan cara yang sama? Kadang bisa berbeda. Ada yang bangun madrasah dari uang itu, ada yang bangun masjid, ada yang berderma, dan tidak sedikit yang digunakan untuk bermaksiat dan berfoya-foya saja. Ada yang mendapat warisan langsung dari Allah, berisi kitabullah Al-Quran. Bahkan dia bisa datang ke majlis ini untuk belajar Al-Quran. Cuma sayang nanti ada 3 golongan terbagi dari orang itu. 1, wa minhum zalimun li nafsi. Ada orang yang zalim pada dirinya. Sudah Allah inginkan baik, dia mempertahankan keburukannya. Bahkan dia gunakan ayat-ayat Quran itu untuk berbuat maksiat. Ini golongan pertama, hati-hati.
Hati-hati ya. Bahkan nanti di majlis ilmu itu ada yang mengutip ayat-ayat Allah, bahkan untuk bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Semua agama adalah sama, menuju Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Dipotonglah kemudian ayat-ayat Quran. Quran surat sekian, ayat sekian, tidak dilengkapi, dipotong sebagiannya jadikan dalil. Hati-hati, ada yang begitu. Awas, karena Al-Quran sudah menyebutkan 15 abad yang lalu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 ya sampai dengan 206, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladdul khisam. Di antara sebagian manusia, ada di antara mereka orang-orang yang kalau bicara itu kata-katanya begitu menarik. Retorikanya cantik. Jadi orang ini kalau bicara itu memukau kata-katanya. Punya magis kalau bicara. Menarik sekali, bagus rangkaian katanya. Kadang-kadang memotong ayat-ayat Al-Quran dan mengambil nama Allah, tapi dia tempatkan di tempat yang tidak benar. Wa huwa aladdul khisam. Ini musuh paling bahaya. Paling bahaya. Bahkan nanti ada di antara mereka mengambil ayat, digunakan pada yang tidak tepat, bahkan nanti ayat itu digunakan untuk mengolok-olok orang Islam sendiri. Ada di Quran surah keempat nanti, ayat 140. Ya, sebelah kiri paling bawah di mushafnya. Wa qad nazzala 'alaika fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kata Allah, telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, Al-Kitab, jika Anda mendapati orang-orang sengaja mengolok-olok menggunakan ayat Al-Quran atau memutarbalikan isi kandungan Al-Quran. Jadi kalau Allah sudah sampaikan, pasti terjadi. Itu ada yang demikian. Maka jangan sertai mereka, kata Al-Quran. Jangan sertai, jangan ikuti majlisnya, jangan ditonton acaranya, jangan dibaca bukunya. Indah. Dan Al-Quran tidak mengatakan cela mereka, tidak. Saking indahnya bahasa Al-Quran, gak usah dicela. Mencela sesuatu yang sudah tercela itu buang-buang energi. Itu perbuatan sudah dicela. Ngapain mencela yang sudah tercela? Cukup tinggalkan saja, kata Al-Quran. Lalu kenapa? Kalau ditinggalkan, nanti dia merasa ada yang salah dalam dirinya, supaya dia balik lagi. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Sampai dia balik lagi. Kalau sudah balik, rangkul lagi. Itu indah ya. Celaan tidak ada, makian tidak ada, ya, hal-hal buruk tidak ada, hoax tidak usah dibuat, tinggalkan aja. Nanti dia sadar, oh ada yang salah dengan saya. Indah sekali merangkulnya. Balik lagi, baru kita rangkul. Tapi kalau Anda ikuti, innakum idzam mithluhum, lama-lama Anda seperti itu nanti. Statusnya muslim, tapi sholat tidak, puasa tidak, azan tertukar, di masjid gak ada yang azan, tempat ibadah lain azan. Masjid kosong, gak ada sholat, tempat ibadah lain ikutan sholat. Bahkan yang paling aneh, masjid banyak kok sholatnya di tempat ibadah lain. Nanti ada yang salah di situ. Nah, jadi teman-teman sekalian, coba kita nilai ya. Ini sampai dengan malam ini, di pertemuan saat ini, apakah kajian kita sudah merubah diri kita menjadi lebih baik dalam pandangan Allah? Wa minhum muqtasid. Ada orang yang sedang berubah nih, hijrah, tengah-tengah. Ya, maksiat tidak, tapi berbuat baik pun bagi yang lain belum. Baru paket hemat untuk pribadinya. Ya, di kalau baca Quran mojok-mojok dekat tiang, ngulang. Bah, silahkan Ustadz jadi imam. Saya belum Ustadz. Masih ngulang dulu, malu nanti. Padahal sudah hafid 30 juz. Itu paket hemat, itu muqtasid. Ya, ada yang dekat mimbar bolak-balik. Masya Allah, khusyuk bacanya. Pak, silahkan jadi imam. Ah, belum, saya masih belajar. Emang Bapak mengulang surat apa tadi? Al-Ikhlas. Tapi dekat mimbar. Itu muqtasid, berubah dia. Bagus daripada tidak sama sekali. Sebelumnya rajin lihat berita, sekarang dia mulai baca Al-Quran. Sebelumnya keluar nggak bawa apa-apa, sekarang naik busway pun bawa mushaf, naik kereta bawa mushaf, bawa aplikasi baca Quran. Ada perubahan di situ. Masuk paket hijrah, paket pertengahan. Nanti kalau sudah bagus itu, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ada orang ketika mendapatkan Al-Quran itu merubah dirinya menjadi lebih baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Anda akan merasakan kalau menatap dia sudah nggak suka dengan yang nggak baik lagi. Kalau lihat tayangan nggak bagus nih, palingkan. Mendengar sudah nggak enak dengan topik-topik yang maksiat. Begitu dia dengar nggak bagus nih, palingkan. Ah, itulah yang berhasil itu. Itu yang paling bagus. Jadi kalau Anda ikut ta'lim Al-Quran seperti itu sampai di situ, maka berbahagialah. Artinya
kita sudah masuk dalam wilayah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dipertahankan sampai wafat menghadap Allah. Dan itu yang tidak mudah nanti. Karena itulah kita akan belajar isi kandungannya. Di pertemuan lalu kita bahas muqaddimah yang pertama. Sekarang kita masuk pada muqaddimah yang kedua. Masih di surah Al-Fatihah. Surah pertama dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam periode Makkiyah yang kita sepakati kemarin, masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah Al-Mukarramah kemudian ke Yathrib yang berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Semoga Allah berikan kemudahan dan berikan bimbingan kepada kita untuk mudah memahami dan mengamalkannya insyaallah. Baik, di pertemuan yang lalu kita telah belajar membaca dari sebagian kitab tafsir khususnya yang dituliskan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya kitab Al-Quranul Azim atau Tafsirul Quranil Azim yang sering dikenal dengan tafsir Ibn Kathir. Di pertemuan lalu kita telah bahas bahwa Al-Fatihah memiliki banyak nama. Ya, itulah namanya itu. Ada anak tadi yang nyampaikan, betul katanya, baik ya. Itu bahasa baik. Namanya ada 10 nama setidaknya yang tercatat dalam kitab-kitab tafsir disampaikan oleh para ulama. Di pertemuan lalu sudah kita bahas ada Ummul Kitab, ada Asasul Quran, ada Al-Kafiyah, ada Asy-Syafiyah, ada Ar-Ruqyah ya yang telah kita bacakan, ada As-Salah, ada Al-Hamdu, ada Asy-Syifa. Setidaknya ulama menghimpun ada 10 nama yang terkait dengan nama Al-Fatihah. Baik, saya bacakan kaidah dulu ya dalam ilmu tafsir. Nanti kita praktekkan di setiap nama-nama Al-Quran. Di kaidah Arab itu, dimanapun, bukan hanya Al-Quran. Jika seseorang memiliki atau sesuatu memiliki nama sifat yang baik-baik, lebih daripada satu, ini menunjukkan bahwa orang itu atau apa yang sedang dibincangkan itu sifatnya istimewa. Contoh begini, ada orang misalnya namanya Ahmad. Ahmad ini punya sifat jujur, sabar, tawadhu', qanaah, dermawan. Saya tanya pada anda, Ahmad dia orang baik tidak? Baik, bukan sekedar baik, istimewa. Karena dia mencakup hampir semua jenis-jenis sifat-sifat kebaikan. Kalau ada orang jujur, dia jujur. Kalau ada orang tawadhu', beliau tawadhu'. Kalau ada orang sabar, beliau sabar. Kalau ada orang qanaah, dia qanaah. Begitu mencakup semua sifat-sifat ini menunjukkan orang itu istimewa. Kan ada orang jujur tapi kurang sabaran, ada. Ada orang sabar tapi kurang jujur. Banyak. Pencuri itu sabar banget tapi jujur tidak. Hah? Ada 2 orang mencuri, yang satu bosnya, satu baru masuk gitu, sedang di training ya. ngambil motor, kecepatan cuma 3 detik, dia udah 4 detik belum selesai. Bos gimana nih? Sabar, terusin aja. Sabar, Anda bayangkan ya, sabar tapi nggak jujur. Tapi yang paling menarik, orang bermaksiat bisa sabar. Kenapa Anda beramal soleh nggak bisa sabar? Itu sekarang banyak terjadi tuh. Orang bermaksiat bisa sabar, kenapa Anda berbuat taat nggak bisa sabar? Nonton bola bisa sabar, nungguin sampai alarm di setel, kopi disiapkan, kacang Garuda dan macam-macamnya hadir semuanya. Ada semua, nungguin bola final. Menang, menangis jagoannya. Kalah. Untuk nungguin bola, kenapa untuk tahajud tidak bisa Anda lakukan seperti itu? Kenapa kita tidak bisa bersabar dalam kemuliaan? Kenapa tidak bisa sabar untuk mengerjakan sholat? Dan dunia itu memang untuk tempatnya sabar untuk beramal soleh. Makanya orang sabar ketika beramal soleh, sabar dalam sholat, sabar dalam menghafal Al-Quran, sabar dulu. Nanti setelah dihafalkan selesai, itu kenikmatannya tidak akan pernah terbatas dalam kehidupan. Sujud antum ketika selesai 30 juz itu, sujud, menangis. Bukan cuma Anda telepon ke orang tua, ma, sekarang apa? Kakak sudah apa? Kenapa? Kakak sakit. Bukan, ma. Alhamdulillah. Kenapa? Kakak sudah hafal 30 juz. Allahu Akbar di sana. Mama kenapa? Allahu Akbar, sujud langsung turun. Air matanya berderai keluar.
seakan-akan mendapati sesuatu yang lebih daripada dunia dan seisinya. Enggak. Tapi sabar gitu. Sabar menghafal, sabar bangun malam sampai tiba kenikmatan itu. Dulu-dulu mau bangun malam susah gitu. Kan saya sering katakan setel alarm itu sampai 3 kali, Anda bayangkan. Mau bangun jam 3, setel alarm dari jam 2, jam 2, 2:04, 2:30. Betul, alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua diset mematikan alarm ketiga. Alarm ketiga belum tentu bangun. Tapi kalau sudah nikmat, ketinggalan satu malam, Anda bisa menyesal seumur hidup. Subuh 4:40, Anda bangun 4:35, 5 menit lagi sebelum azan, Anda bisa katakan, ya Allah terlambat. Padahal belum subuh. Anda katakan terlambat, padahal belum subuh. Dulu berbeda. Subuh 4:35, bangun 5:34. Gak mikir, itu biasa aja. Sekarang lain, ya Allah terlambat saya. Padahal belum sholat subuhnya, belum azan. Anda bisa terbayang. Tapi awal-awal itu sabar itu penting. Dan perlu ilmu. Kalau nggak ada ilmu berbahaya. Saya punya teman di pesantren dulu. Berhijrah dia. Masya Allah. Tadi saya mau bangun malam nanti tahajud. Bagus. Malam Jumat pertama dia merubah. Malam sholat. Lama dia sholat itu. Masya Allah. Ya Allah mudah-mudahan dia berubah jadi baik. Saya bilang kan. Subuh saya berangkat ke masjid. Saya lihat dia tidur. Saya bangunkan. Ayo. Ya. Berangkatlah saya. Pulang dari masjid. Posisi nggak berubah. Tidur juga. Saya pikir teman saya udah sholat nih. Ya sudahlah, bismillah. Karena hari libur, Jumat di pesantren. Jam 9, saya masih lihat tidur. Saya bangunkan. Kamu sudah sholat subuh belum? Dia bilang, Adi, gimana sih kamu? Saya sudah jamak tadi dengan tahajud. Saya sudah jamak dengan tahajud. Hijrah itu penting. Iman itu dibutuhkan. Tapi ilmu itu juga mendukung. Jadi kalau berhijrah tanpa ilmu, berantakan antum. Paham ya? Saya sudah jamak dengan tahajud. Nah ini penting saya sampaikan untuk poin-poin ini supaya kita mengerti gitu. Ada sesuatu yang mesti berubah dalam kehidupan kita. Cuman dasarnya mesti lebih baik. Mesti ada perubahan-perubahan menuju lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Nah saya ingin kembalikan tadi. Jadi kalau ada nilai-nilai kemuliaan itu ditunjukkan pada seseorang, ini nampak salah satunya dengan banyaknya nama-nama sifat yang melekat kepadanya. Nah, makanya kejarlah dengan sabar. Sabar, sabar, sabar. Sambutan malaikat kepada ahli surga saat mulai pertama masuk surga itu kalimat sabar. Ya, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Quran surah ke-13 ayat 24. Selamat ya, Anda bisa masuk surga kata malaikat. Dan nanti ada amalan spesial yang ketika Anda masuk semua malaikat mengunjungi ke tempat Anda. Masya Allah, selama ini yang mengunjungi ustadz pun belum tentu datang ke rumah Anda. Yang datang mungkin tetangga, itu pun kalau kenal. Tapi di langit nanti, siapkan oleh Anda. Gak apa-apa, manusia gak kenal saya selama di dunia. Gak pengen saya ria. Di akhirat, malaikat yang kunjungin Anda. Ya. Jannatu addin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Ada ahli surga yang bisa menggandeng seluruh anggota keluarganya. Dia jadi pemimpin untuk keluarga besarnya ke surga. Dia pakai mahkota, pakai jubah, pakai gelang-gelang emas, bajunya bagus, mahkotanya indah. Dia gandeng bapaknya, ibunya, istrinya, semua keluarga besarnya di belakang ikut. Begitu masuk surga ditengok oleh semua malaikat. Tadinya berbaris di pintu surga. Setelah itu datang berkunjung, ucapkan selamat, 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 selamat. Masya Allah. Datang malaikat Jibril, datang malaikat Mikail, malaikat maut juga. Maaf ya, nyebut nyawa dulu. Enggak, biasa aja. Selamat, semua kalimat sama. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat bisa masuk surga. Kenapa? Karena Anda sabar beramal saat di dunia. Sabar. Fa ni'ma uqbaddar. Sekarang sudah nggak ada lelah lagi. Nikmati aja, nggak ada capek lagi. Nggak ada ibadah lagi. Makanya nggak usah punya cita-cita tahajud di surga, terlampau soleh. Semuanya udah nikmat di sini aja, lelah biasa, lelah dunia biasa. Nanti kalau udah meninggal, hilang lelahnya, enak. Demi Allah, makanya orang-orang yang banyak amal itu tenang hidupnya, mau meninggal juga tenang, tenang aja. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, tenang. Dipanggilannya tenang, pulangnya juga tenang. Jadi kalau ada capek di dunia biasa, Bu, ibu yang di bawah. Ibu kalau di rumah tangga capek, biasa Bu. Bapak juga kerja capek yang di atas. Semua lelah. Karena itu dunia.
Kalau nggak pengen lelah, nanti di surga kita dapatkan insya Allah. Insya Allah. Disabar. Dunia itu tempatnya capek. Tapi jangan bermaksiat, karena capek juga. Ibadah capek, maksiat capek. Mendingan capek ibadah daripada capek maksiat. Karena semua itu akan ditinggalkan. Ada dua orang rebutan mobil, yang direbutin nggak akan ikut karena dua-duanya meninggal. Yang satu pengen mobil, dua pengen mobil, dua-duanya meninggal, nggak akan dapat, cuma dipakai sementara, wafat. Capek. Nanti saatnya kita pulang beristirahat, kita akan dapatkan semua kenikmatan itu. Tapi penting untuk kita garis bawahi, Al-Fatihah mengajarkan kepada kita dengan semua nama yang istimewa ini. Dia punya nama Asy-Syafi, Ummul Quran, Ummul Kitab, Asasul Quran, ya Ar-Ruqyah, Al-Kafi. Banyak, semua banyak namanya. Ini menunjukkan banyak kemuliaan di surah ini. Banyaknya nama sifat yang melekat pada satu surah menunjukkan semua kemuliaan keistimewaan melekat pada dirinya. Maka pelajaran pertama dari Al-Fatihah, bekerjalah dalam kehidupan dengan berbuat baik sehingga kita dikenal dengan sifat-sifat baik dalam perbuatan kita itu. Misal, Anda bekerja di kantor, jujur. Jangan korupsi, jangan menipu, jangan nyogok, jujur aja. Sehingga sifat jujur itu melekat pada diri kita. Kemanapun kita pergi, orang akan mengenal kita. Ini dia petugas yang berintegritas. Ini dia karyawan yang jujur. Ini dia pekerja yang hebat. Jadi kemanapun Anda pergi, dikenalnya jujur. Jadi hakim, jujur. Di pejabat, jujur. Karyawan, jujur. Dia orang pun sudah kenal dengan Anda. Nggak usah disogok tuh, jujur, capek ente. Jujur melekat pada Anda. Setelah itu naik lagi levelnya. Belajar apa? Bulan depan belajar sabar. Sabar. Kalau Anda sudah minta, ya Allah jadikan saya orang sabar, pasti dikirim masalah. Banyak masalah supaya Anda sabar. Dimaki-maki, sabar. Dicela, sabar. Dihina, sabar. Difitnah, sabar. Sampai orang menyimpulkan dia penyabar. Percuma mencela juga. Percuma mas. Mas cuma capek dan banyak dosa. Dia nggak akan merespon. Sabar. Sabar. Capek. Sampai dia capek tuh, mau bikin makar apapun capek. Percuma karena nggak direspon. Sabar. Tawadhu, ya, rendah hati. Kemana-mana rendah hati, nggak sombong macam-macam, sampai dikenal dia tawadhu tuh. Nah, itulah contoh Al-Fatihah. Ini jarang dibahas gitu. Yang kita ketahui itu ketika Al-Fatihah, Bismillah waladhdallin, Bismillah waladhdallin, Amin. Apakah sir, apakah jahar, tidak dibaca sama sekali, diributkan. Ya, sampai masuk ke dalam ormas. Bismillahirrahmanirrahim. NU. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muhammadiyah. Yang kita butuhkan itu aplikasi dari surat yang kita kaji, aktualisasinya. Yang pertama pelajaran dari Al-Fatihah, setiap nama-nama yang baik melekat pada satu surah, ini menunjukkan keutamaan surah itu dan pesan kuatnya dari surah Al-Fatihah. Pertama, berbuatlah yang baik-baik dalam kehidupan, supaya dengan itu kita memiliki kumpulan sifat-sifat mulia yang dikenang kita selama hidup di dunia dan dibanggakan dengan sifat itu saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di antara mukjizat yang melekat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak mulai dilahirkan, semua nama beliau itu bentuknya sifat. Sifat. Di Nabi Muhammad itu sebelum lahir sudah punya mukjizat. Saat lahir punya mukjizat. Tumbuh berkembang ada mukjizat. Sampai remaja punya mukjizat. Dilantik jadi nabi saat akan menikah dapat mukjizat. Dilantik jadi nabi rasul, turun kemudian mukjizat terbesar untuk menetapkan beliau rasul. Di tanda-tanda kenabian sudah ada semua dan semua diabadikan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Nggak ada nabi seperti itu kecuali Nabi Muhammad SAW. Saya tunjukkan kepada Anda, belum lahir sudah ada mukjizat. Apa mukjizatnya? Sudah didoakan oleh rasul-rasul sebelumnya langsung dengan isyarat nama dan kemuliaannya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, alaihimassalam, itu kan sering saya katakan, beliau itu 30 generasi. Datuk Nabi, kakek Nabi ke 30. Setiap generasi bisa ribuan tahun ke situ. Itu sudah berdoa minta kepada Allah lahir seorang rasul yang doa ini menunjukkan isyarat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diabadikan doanya di Al-Qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat 129.
Paling kiri sebelah atas. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon nanti bangkitkan utus seorang rasul dari kalangan masyarakat sekitaran Ka'bah ini. Jadi lahirnya dekat Ka'bah. Ya Allah, utus seorang rasul teristimewa, termulia di antara sekian nabi yang pernah hidup di bumi, yang paling mulia. Dan lahirkan dia di tempat termulia di bumi. Karena Rasul ini paling mulia, maka lahirnya harus di tempat yang paling mulia. Tidak ada tempat paling mulia di muka bumi kecuali Ka'bah Al-Musyarrafah. Di Makkah Al-Mukarramah. Siapa yang lahir di situ? Nabi Muhammad SAW. Silakan Anda cek di antara sekian Nabi. Adakah yang lahir di dekat Ka'bah? Tidak ada. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Lahir di situ. Didoakan 30 generasi sebelumnya. Kan sering saya katakan Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Ya. Siapa yang doakan antum 30 generasi sebelumnya? Supaya antum lahir misalnya. Ya Allah, lahirkan dia di kota penuh harapan, Bekasi. Duta harapan, ya, ujung harap, sampai ke ujung harapan tuh. Ada. Harapan indah, ya, dan seterusnya. Nggak ada. Mungkin 30 generasi sebelumnya nggak kebayang ada antum nih sekarang. Ini Nabi didoakan, dah bayangkan. Nabi Isa itu Nabi hebat, luar biasa. Rasulnya paling mulia di zamannya. 600 tahun sebelum kedatangan Nabi. Itu sudah menyebutkan nama sifatnya. Nanti saya berikan rahasia besar ya. Semua yang melekat pada Nabi Muhammad itu bukan nama zat, tapi nama sifat. Sifat semua. Ana al-Mahi, ana al-Kafi, ana Muhammad, ana Ahmad. Nggak ada nama zat, sifat semua. Apa bedanya Ustaz? Nama zat adalah nama yang ditujukan bagi personal untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Misal, ini Asep, ini Udin. Asep, nama zat. Udin, nama zat. Kenapa disebut Asep dan Udin? Untuk membedakan mana Asep, mana Udin. Di begitu saya panggil, Udin, pasti Udin nengok, nggak mungkin Asep. Asep, nengok, nggak mungkin Udin. Kecuali nama keduanya Asep Udin, Udin Asep, misalnya. Saya panggil baru nengok. Tapi tetap nama zat. Untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Tapi nama sifat tidak. Nama sifat, nama yang melekat pada seseorang dengan kemuliaan yang dominan yang melekat padanya. Nabi Muhammad satu-satunya Nabi Rasul yang pernah hidup di bumi yang semua namanya melekat sifat pada dirinya. Nggak ada nama zat. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran, semuanya sifat. Quran surah ketiga ayat 144. Quran surah ke-33 ayat ke-40. Quran surah ke-47 ayat yang kedua. Quran surah ke-48 ayat ke-29. Muhammad. Sifat. Dari kata Mahmud. Mahmud, sifat sosial yang tinggi. Di secara sosial beliau baik. Baik, penyayang, jangankan pada manusia, pada tumbuhan, pada hewan itu sifatnya luar biasa. Anda kebayang nggak? Menyembelih hewan saat orang biasa-biasa saja menggorok, ya kata Nabi, jangan sakiti hewan dalam sembelihannya. Tajamkan dulu pisaumu. Tajamkan pisaumu. Apa tujuan menajamkan pisau? Supaya tidak memberikan rasa sakit yang berlebihan kepada hewan. Masih dipikirin saat disembelih juga. Tajamkan pisaumu, tajamkan. Nanti Idul Adha nih sebentar lagi. Jangan sembarangan sembelih, tajamkan dulu. Kalau bisa tuh stok pisau atau goloknya itu bukan cuma satu. Ya, satu kemudian pakai sembelih, yang lain diasah lagi. Asah. Dan itu pun jauhkan dari hewannya, bukan depan hewan diasah. Ya, nggak boleh juga, haram hukumnya, nggak boleh, dosa. Kandidat selanjutnya, siap-siap ya. Nih ya, papa tajamkan dulu, papa lagi ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Tajamkan, jauhkan. Tumbuhan. Dalam suasana paling emosional pun, kata Nabi jangan injak tumbuhan, jangan rusak tanaman. Bayangkan dalam suasana perang, dilarang menginjak tanaman perang. Perang itu kan emosionalnya tinggi itu. Kadang-kadang nggak terkontrol, tembak ya tembak, bom ya bom, bunuh ya bunuh. Jangan injak, jangan rusak tanaman. Makanya ulama banyak yang berfatwa sekarang, dalam suasana perang pun dilarang merusak tanaman, maka kalau ada orang yang menggunduli hutan di waktu-waktu yang damai, dosanya lebih besar daripada waktu perang. Awas tuh, tukang gunduli hutan, sampai muncul banjir badang, sampai macam, dosanya besar itu. Dahsyat. Karena dalam suasana perang pun yang emosional tinggi, merusak tanaman nggak boleh. Ini suasana damai, dia pangkas tanaman. Yang bisa menimbulkan bencana bagi orang, itu dosanya besar itu.
Katakan dosa besar. Dosa besar menggunduli hutan, merusak tanaman yang menghadirkan bencana dalam kehidupan. Muncul banjir, muncul segala rupa. Itu besar dosanya. Nah, jadi indah sifat-sifat itu muncul. Itulah mahmud. Kalau dikumpulkan semuanya, baik pada manusia, baik pada hewan, baik pada tumbuhan, maka berubah jadi superlatif, sighah mubalaghah. Dari mahmud jadi Muhammad. Kenapa Nabi ini disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena sifatnya terhadap makhluk tak terlukiskan. Pada hewan sayang, pada tumbuhan juga disayang, anak kucing disayang, yang lain disayang, manusia pun disayang. Yang belum beriman didoakan, didakwahi dengan cara yang lembut penuh dengan kebaikan. Orang melihat beliau bicara langsung masuk Islam. Buktinya ada Abu Hurairah, buktinya Jundub bin Junadah. Ini Jundub ini pembegal, tangannya kasar, tampilan sanggar. Datang lihat Nabi baru berkata, tunduk, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba. Indah gitu. Indah luar biasa. Kenapa kita tidak coba itu? Bisa nggak orang lihat antum itu nikmat rasanya gitu? Ya? Lihat antum tuh enak, masya Allah, ini luar biasa. Ya, dari kejauhan saya kan antum udah lihat dari jauh, masya Allah, ada dia nih, yuk lari. Nah, berarti ada masalah. Tapi kalau antum nggak kelihatan pun dikejar-kejar, berarti ada sesuatu yang baik pada diri antum. Cuma mulailah itu. Biasakan tuh di rumah tangga supaya istri menatap suami itu enak gitu. Masya Allah. Kenapa mah? Pak, enak lihat papa. Tuh. Kayak Ronaldo ya mah. Siapa tuh Ronaldo, Pak? Jangan-jangan teman papa ya? Tapi indah gitu. Indah. Maka nanti ada banyak hadis di rumah tangga itu indah. Tatapannya melahirkan pahala. Suami itu kalau tatapan ada pahala. Tapi tatapan sayang ya, bukan tatapan benci dan penuh persoalan. Wah. Ahmad berubah. Ahmad itu sifat kemuliaan secara vertikal. Dari kata Hamid namanya. Hamid. Hamid itu satu sifat baik, punya unsur vertikal. Hablu minallah. Dia kalau rajin tahajud, satu aja. Puasa belum. Tapi tahajud terus ya. Kerja. Ahli tahajud dia. Orang misalnya bangun jam 3, dia jam 2 bangun. Kadang tidur cuma 2 jam. Ngejar tahajud aja. Bangun. Zikir setelah itu. Puasa? Tidak. Hafalan Quran? Belum banyak. Tapi tahajud luar biasa. Kadang-kadang bawa mushaf, baca. Ahli tahajud. Satu ibadah, yang lain belum. Hamid. Ada ahli puasa, tahajud belum konsisten. Bangun, kadang terlambat. Subuh, iya. Tapi puasa, gak ketinggalan. Apalagi sahurnya. Ya, kejar. Dari Senin, Kamis, Ayamul Bid, sampai puasa Daud, Anda bayangkan. Hamid. Tapi kalau Anda dapatkan, maaf ya, rajin tahajud, rajin puasa, rajin baca Al-Quran, terkumpul semua, maka dirubah kalimatnya dari Mahmud, Hamid, dari Hamid jadi Ahmad namanya. Ahmad. Kenapa Nabi Isa menyebut Rasulullah SAW dengan nama Ahmad? Di surah 61 ayat yang ke-6. Wa mubasysyara bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, umatnya menduga Nabi Isa ini Rasul terakhir yang turun di bumi. Karena ada ramalan di kitab-kitab itu, Rasul terakhir itu sifatnya punya sifat kasih yang dalam. Dan Nabi Isa punya kemiripan dengan Nabi Muhammad di situ. Sama-sama penyayang, punya sifat kasih. Punya sifat kasih. Lewat di sungai ada bangkai hewan. Ya, bangkai hewan sudah busuk. Muridnya mengatakan, guru bau sekali di bangkai. Kata Nabi Isa, Yesus Al-Masih, kata beliau, ih, putih benar giginya. Kata muridnya, guru kenapa berkata begitu? Kata Nabi Isa, manusia yang mengucapkan apa yang difikirkannya. Kalau yang difikirkan jelek, yang keluarnya jelek. Muridnya memikirkan bau bangkainya, Nabi Isa mencari kemuliaan di hewan itu yang telah jadi bangkai. Secara sosial sama. Tapi kata Nabi Isa, Rasul terakhir bukan saya. Akan ada yang lebih hebat dari Rasul-Rasul sebelumnya. Ibadahnya pada Allah tak terlukiskan. Dijamin surga, tapi masih mau tahajud yang rakaat pertamanya bisa bengkak kakinya. Dijamin surga. Tapi kalau infak, dia tidur, bagian belakangnya masih ada bekas-bekas di punggungnya. Tapi kalau infak, 100 ekor unta, sekian ratus unta, sekian ratus keluar. Lillah. Bacaan Qurannya luar biasa. Kesaksian sahabat banyak. Paling indah bermakmum di belakang Rasulullah. Tak terasa rakaat pertama 100 ayat. Tak terasa rakaat pertama selesai Al-Baqarah. Tak terasa rakaat pertama nyambung Ali Imran. Tak terasa nyambung An-Nisa. Tak terasa rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Tak terasa besoknya tak mau ikutan lagi. Itulah Ahmad.
Maksud saya, Nabi itu diutus jadi contoh. Kalau beliau Mahi, Kafi, Ahmad, Muhammad, maka kita umatnya dimintalah meniru semua keistimewaan ini.